Nek iso presiden ki aja tokoh politik. Sesuk tahun 2024 ya aja tokoh agama. Aja ahli dagang. Tapi wong sing duwe pengalaman urip, nyayangi rakyatnya dan ngerti semua masalah. Ngono ya. Ngono ya. Tentara untuk ning harus berhati sipil dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Aku takon ini juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas yang di belakang sana. Aku takon nek cara golek ganjaran ning Gusti Allah, pahala sing oleh pahala sing luwih akeh sing mburi sing ora ketok aku iso ndelok apa sing arep. Sebab apa? Sing luwih akeh ganjaran saka Gusti Allah sing mburi jarimu. Coba Mas, Mas. Apa sebabnya kok sing mburi sing luwih akeh ganjarane? Karena jadi ibu-ibu yang belakang lebih berkah hidupnya daripada yang ngarep-ngarep iki. Menurut dia, sebabnya apa? Karena pengen melihat Banon tapi nggak kelihatan. Maka dia perjuangannya lebih besar. Terima. Lebih neriman, lebih ikhlas, lebih gede perjuangannya. Jadi kalau Anda mendapatkan sesuatu, misalnya kue golek pangan nyambut gawe tenanan jur untuk gaji, untuk badi kan rasane lu lega timbangane kue ming dikai bapakmu toh. Kan luwih dhuwur apa jenenge kepuasannya, rasa syukurnya ngono ya. Jadi perjuangan itu memperlezat kehidupan. Nek kowe ora duwe perjuangan, uripmu ya mengono-ngono wae. Gitu ya. Kowe golek bojo ora entuk pemayahan sregep kaya ngono, ora entuk bojo, suatu hari entuk tenan legone ra karo ora to, ya to. Dimane kowe ming nang angkot nang pasar yo entuk bojo ya enteng-enteng wae to kuwi gitu ya. Nek kowe seneng poso kae mau, njur kowe poso kan ora angel to bro, kowe seneng kok. Nek kowe ora seneng poso ning ikhlas poso, berarti perjuanganmu sangat besar sehingga pahalamu juga lebih besar sehingga kelegaan hatimu di dalam menjalankan puasa juga menjadi lebih besar ngono ya. Rasulullah juga punya rumus. Beruntunglah manusia yang hidup tidak bersama saya sekampung dan tidak bersama saya sewaktu. Jadi Kanjeng Nabi biyen saiki ya. Beruntunglah orang-orang yang hidup jauh dariku baik secara ruang maupun secara waktu tapi tetap beriman sebagaimana aku. Dialah yang lebih beruntung daripada jadi nek Sayyidina Umar Abu Bakar betul-betul wong Mekah wong Madinah mbiyen cedhak Kanjeng Nabi njur beriman luwih dhuwur derajat imane wong sing saka Jepara adoh saka Mekah adoh saka Kanjeng Nabi tapi tetap beriman, tetap selawatan kaya ngene. Ya, jadi Anda lebih mudah-mudahan pahala Anda, penghormatan Allah kepada Anda lebih tinggi daripada kepada sahabat-sahabat Nabi waktu itu gitu ya. Panjang rumus yang ngono kuwi gitu kan. Nek wong dhuwur njur njupuk wah kan ora perjuangannya nek kowe cendik ning tetep mencolot yang gondo apa nganggo tongkat kan luwih dhuwur to berarti gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita adalah orang yang seperti itu. Ya, jadi sok-sok kowe mlebu swarga iki lega tenan mergo janjane ra pantes to. Lah kok dilebokke swarga mergo selawatan, mergo cedhak Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi memberi syafaat sehingga Anda melu antri mlebu swarga kan luwih ampuh to kowe, luwih lega lah hatimu gitu ya. Nah, jadi kita itu nikah sama Rasulullah dalam arti itu. Nah, wong urip iku kudu nikah kabeh. Menungso karo alam ki nikah. Suaminya adalah manusia, alam adalah istrinya. Petani sama sawahnya itu kan nikah. Jodohan. Jadi itu jenenge ana ning Jawa piano jenenge Bumi Pati karo Projopati. Pak polisi itu suaminya rakyat. Jadi Pak polisi, Pak TNI tentara itu suaminya rakyat, pemerintah itu suaminya rakyat.
Jadi polisi sementara jangan semena-mena kepada rakyat. Sebab nek wong lanang semena-mena nang bojone sing hancur sapa? Sing luwih hancur sing lanang, wedoke ngono gampang. Jadi kalau kamu suami jangan kejam kepada istrimu, karena kalau kamu berpisah nanti yang susah kamu. Kamu lebih susah daripada istrimu gitu. Jadi manusia jangan sak penak jangan ngambil tambang seenaknya, jangan menggunduli hutan seenaknya. Sebagaimana pemerintah, Pak Polisi, Pak Tentara, jangan seenaknya kepada rakyat, karena hidupmu tergantung rakyat. Semua yang kamu makan itu adalah hasil pajak dari rakyat, betul enggak? Demikian juga Allah sama kita itu, Allah itu suami, kita itu istri. Allah bertanggung jawab sebagai suami, dia kasih rahmat, barokah luar biasa banyaknya. Terus baru dia nyuruh kita sholat, baru Allah nyuruh kita beribadah kan itu. Tapi kan wis ngekek isik. Bahkan sing kafir tetap dikai ya, gitu. Kue kafir lo kaya ngopo tetap mangan tetap enak ya. Tetap dikasih rahmat oleh Allah luar biasa gitu ya. Jadi apa meneh kue istri yang baik dan Allah suami yang baik, maka kalian kita bersuami istri dengan Allah dengan mawaddah, rahmah, mawaddah, wasakinah. Nah aku istilah dudu mawaddah, dudu sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab urutan itu rahmah, baru mawaddah, baru sakinah, ngono ya. Jadi apa rek? Rahmah, sa. Selama ini apa? Samara toh. Jisik, samawa. Ya nek menurut cara berpikir kita kuwi kuali. Sebelum Allah gini, nek mawaddah itu adalah perasaan khusus yang diberikan kepada laki-laki kepada seorang wanita sehingga mereka kawin gitu kan. Nek rahmah itu diberikan oleh Allah kepada semuanya, termasuk pada orang kafir, kepada binatang, kepada apa saja Allah ngasih rahmat. Jadi rahmat itu yang dasar, yang awal. Setelah Anda dikasih rahmah, Anda dikasih mawaddah, perasaan khusus kepada lawan jenis itu, sehingga Anda nikah. Ketika Anda nikah, kemudian Anda berjuang untuk bersama-sama mencari sakinah atau memburu sakinah, suami istri gitu kan. Jadi sakinah itu adalah perjuangan di akhir. Awalnya adalah rahmah, kemudian ada dikasih mawaddah yang khusus, baru sakinah. Sakinah itu dinamis. Kalau rahmah itu statis, mesti ono. Pokoknya srengenge bendino ora tahu absen toh, srengenge ora tahu absen. Bulan atau absen, angin atau absen gitu. Udara, banyu sejak Nabi Adam sampai saiki banyu ning dunia iki padha persis. Cuman dikai bensin cuci jenenge lemah kuwi. Kuwi nggawe sapi ceng terus benar lemah sing mencuci tanah, kemudian nggawe sumur, kemudian kok ngombe meneh kowe ngombe uyuhmu karo taimu dhewe. Tapi itulah mesin sunnahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak pernah berkurang. Air dari zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak pernah berkurang. Men diunggahke, dilebokke, terus ke ombe tiap hari. Jadi air yang diminum oleh Ronggo Warsito, oleh Joyoboyo, oleh Nabi Ibrahim itu asal air yang sama dengan yang kamu minum sekarang. Karena Allah menciptakan recycling, Allah menciptakan daur ulang, Allah menciptakan metabolisme sedemikian rupa. Ngono ya. Kanca-kanca ya. Jadi bersyukur itu semakin luas pengetahuanmu, semakin mendalam dan luas rasa syukurmu. Jadi syukur itu butuh pengetahuan dan ilmu, butuh kesadaran dan wawasan gitu ya. Ini ya. Sekarang saya ngomong tentang genre musik, tadi saya kaitkan dengan sekolahan. Sekolah kan ono fakultase. Ki fakultas apa? Ono fakultas Visipol, ono farmasi, ono dokter, ono apa meneh? MIPA, pertanian. Terus kue urip di sebuah negara, nek kue arep ndolek milih menteri pertanian kudu sekolah apa? Kita nek kue ndolek menteri agama sing sekolah apa? Nek sekolah kehutanan dadi menteri agama piye? Ora nalar toh, ora nyambung toh menurut pikiranmu. Jadi nek menteri pertanian dia ahli pertanian, toh. Nek menteri
industri perdagangan, dia ahli manajemen industri dan perdagangan. Aku takon presiden fakultas apa sing cocok? Nek presiden kok dolek iki saka tamatan fakultas apa? Tukang kayu. Oke. Jangan belok ke sana. Jadi aku kepingin delok nalare wong saiki iki. Cara berpikir manusia modern. Fakultatif ya, tidak universal. Nek milih menteri sing duwe ekspertasi berdasarkan sekolahannya gitu kan. Saiki nek milih presiden pakai apa teorinya? Nek nganggo teori sekolahan berarti kudu nek presiden kudu tamatan fakultas apa? Oh, piye carane kuliah semuanya itu? Ya makanya jadi piye to janjane iki? Jare fakultas. Begitu dadi presiden ora kok pilih sing sesuai dengan ekspertasi atau keahliannya. Sama dengan kiai yang tadi apa keroncong ya iya ya dudu, qasidah ya iya, nyandut ya iya, melayu ya iya, pop ya iya, rock ya iya, blues ya iya, sak piturute. Nah kiai kanjeng itu berarti derajat fakultas apa menteri apa presiden. Aku ahli apa le? Aku ahli apa? Ibarat fakultas aku fakultas apa? Jadi cocokku iki menteri apa presiden? Iki menuruti cara berpikir ya. Benar ya. Tapi kan presiden kudu iso, kudu ngerti pertanian, kudu ngerti agama ya ra, kudu ngerti perindustrian, kudu ngerti kehutanan, kudu ngerti kemaritiman dan seterusnya kan gitu. Nah, makanya kita jangan terlalu berpikir fakultatif. Apa wong nek kuliah ning IAIN mesti luwih alim mbangane ning UGM? Ora mesti to? Ya. Apa nek wong abangan keanggap kalah soleh dibanding sing santri? Urung mesti to? Jadi kita harus hati-hati terhadap kehidupan, kita harus sejernih-jernihnya, objektif-objektifnya melihat keadaan. Oke, jadi nek iso presiden iki aja tokoh politik. Sesuk tahun 2024 ya aja tokoh agama. Aja ahli dagang. Tapi wong sing duwe pengalaman urip, nyayangi rakyate dan ngerti semua masalah. Ngono ya. Ngono ya. Tentara untuk harus berhati sipil dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Karena urut-urutannya menurut Al-Quran adalah pertama harus kula'udzubi Rabbin nas. Jadi ngatur negara, ngatur rumah tangga, ngatur apa wae iki nomor 1 adalah mengandalkan kasih sayang dan pengayoman. Kula'udzubi Rabbin baru ngomong kekuasaan nek kepeksa. Baru ilahin mas, ojo ndutuk kekuatanmu, ojo ngunggul kekuatanmu, ngunggul ke kasih sayangmu dan pengayaman kepada. Sebenarnya saya punya tema, seharusnya negara besar Republik Indonesia itu melindungi kreativitas orang Jepara, terutama dengan ukir-ukirannya, supaya tetap menjadi andalan Indonesia ke luar negeri dan tidak menjadi milik orang luar negeri yang masuk ke Jepara. Itu gunanya pemerintah, kudune melindungi pengrajin-pengrajin Jepara dan melestarikan dan memperbesar, karena Jepara itu adalah fadilah dari Allah. Kue dikai bakat luar biasa yang tidak ada di Jombang, tidak ada di Mojokerto ataupun di Jakarta, yang ada cuma di Jepara. Dan itu pemerintah harus nguri-uri, harus menyirami, harus melindungi, harus menata, harus memagari, jangan sampai perusahaan-perusahaan ukir Jepara menjadi milik orang Australia, milik orang Korea, ngono ya. Saiki piye faktane? Isi wekmu apa oke wek wong liya? Ayo toh, Korea toh, ayo. Nah itu sing salah nomor 1 rakyat, yang salah adalah pemerintah pusat yang salah itu. Nomor 2 bupati ini kalau
Forkomindane kan. Nomor 3, ya tentara karo polisi isone ming prihatin, tapi mudah-mudahan suatu hari akan ada kesadaran baru, kreativitas baru dan keinsafan baru di kalangan birokrasi Jepara untuk melindungi dan mengembangkan bahkan nyuri-uri dan nyirami para pengrajin ukir-ukiran Jepara, jangan sampai menjadi milik orang luar negeri kan ngono kudune. Artinya negara kan tujuan ikan kuih gitu. Tapi malam ini saya tidak ngomong soal itu, pokoknya tak eleke wae bahwa suatu hari nek aku rene nang Jepara meneh, muga-muga wis ana perubahan pemerintahan, ada perubahan birokrasi, ada perubahan manajemen, sehingga para orang-orang yang berbakat di Jepara ini akan menjadi maskot dari Indonesia, karena Jepara itu ukurannya adalah maskot, itu apa jenenge ikonnya Pulau Jawa, salah satunya adalah Jepara itu kan gitu. Ngono ya. Nek Jombang iso apa isone menggawe bol Cina. Jajan bol Cina mergo ora seneng karo Cina ya ora mlebu Islam, kafir, ora tau sembayang, ora tau zakat, malah sugih. Akhirnya wong Jawa ning kono mangkel gawe jajan jenenge bol Cina. Dadi gawe jajan kaya boleh wong Cina kae rada kuning-kuning, abang-abang coklat-coklat ngono kae. Terus Cinane ya mergo Cinane ya pinter, akhirnya Cina ya gawe bol kaji. Boleh wak kaji sing ora ming abang rada ireng-ireng sithik ngono, mangkak-mangkak ngono kae. Letek-letek ngono kae ngono ya. Jadi mudah-mudahan Jepara pada suatu hari akan muncul kejeparaannya, kreativitasnya dan kemaskotannya untuk Jawa dan Republik Indonesia ngono ya. Muga-muga kuwi ndek bupati dan semoga itu gambar besarnya adalah presiden nanti. Kalau presidennya oke, memahami rakyatnya, memahami Jepara, memahami keistimewaan dari rakyatnya di mana-mana, mudah-mudahan seluruh Indonesia ini suatu hari aku bayangke saiki kan ana wong Jepara sing dadi TKW nang Hongkong ngono to. Ana dadi TKI nang Korea ngono to. Suatu hari para pekerja dari luar negeri akan berduyun-duyun masuk Pulau Jawa cari kerjaan di Jepara, cari kerjaan di sini. Ini ya, itu permohonan saya kepada Allah agar Indonesia ini kan merupakan pusat kemakmuran dunia atas takdir Allah, dan Indonesia akan menjadi pusatnya semua orang yang mencari dunia itu pusatnya di sini. Manajer utamanya itu adalah Indonesia. Indonesia adalah negara adikuasa, bukan negara dunia ketiga, bukan negara kere, bukan negara yang utangnya tidak bisa dibayar oleh pajak rakyatnya gitu ya. Nah, sekarang sudah terlanjur seperti itu, mudah-mudahan akan ada perubahan mulai menjelang 2024, dan 2024 nanti akan ada perubahan yang lebih signifikan, dan tahun-tahun berikutnya akan direstui Allah, diridhoi Allah. Ma'iyah melu nyurung supaya Indonesia menjadi pusat kemakmuran dunia, bahkan pusat kesejahteraan dunia. Nah, aku ragumun memang begitu kok. Wong kita punya Borobudur. Borobudur itu adalah alat penyerap rezeki dari langit dan alam semesta. Makanya ada catra di atasnya. Catra itu antena untuk menyerap rezeki dari Allah. Lalu nek ning Borobudur wong Buddha rono kan kelilingnya ke arah jarum jam. Karena itu secara fisika itu adalah menyerap energi. Nanti mengembalikannya kepada Allah lewat Mekah dengan putaran ke kiri, mengembalikan seluruh rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rasa syukur global semua umat manusia di dunia. Ngono ya. Oke, bismillah. Tak kai kesempatan 10 menit terakhirnya ono sing arep takon arep negeske apa-apa. Silakan. 1-2 orang. Nek ora ono kita akhiri. Aku nyelak ngapura iso nganti esuk kaya biyen-biyen ya. Silakan Mas ya. Singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunanto dari Kudus, Bandung. Kula mewakili rencang-rencang sing boten ngertos alam metafisik.
kados wau kan enten Mbah Kuntung, enten sinten-sinten wau sing sing kula ngertos niku Mbah Kuntung sing tokoh utamane sing saking Jepara. Kula tiang awam sing boten gadah ilmu utawa mata sing kanggo melihat niku sedanten. Kok ujuk-ujuk diparingi ngertos Jepara Mbah Kuntung terus pura dadi grobokan niku Mbah sinten Ki Ageng sinten wau ngoten. Lah nyuwun sewu kula napa niku nggih sekirane saged ngertos niku pripun ngilmune napa metodene napa carane kok nggih ben ngertos ngoten. Kula kan termasuk putune kok mboten ngertos mbah-mbahane ngoten. Ngoten, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Mas Sunanto. Ya. Persis karo aku ya ora mudeng. Aku ya ora ngerti. Aku ming dikandani terus didhawuhi untuk membawakan ini dengan teks tadi itu gitu ya. Tapi itu semua kan tetap perkenan Allah. Jadi ono kowe ra iso ndelok gendruwo, ono gendruwone sing ora wani ngetok karo kowe ya iso. Kowe ra iso ndelok jin utawa jine sing ora gelem ngetok nang kowe utawa jine sing ora wani ngetok karo kowe. Itu macam-macam kasusnya. Tapi pokoknya kita tuh hidup tuh hanya bisa nempel-nempel Allah dan Kanjeng Nabi kan itu. Makanya ada la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Anda hafal itu pasti wong Jepara. Dia tidak bisa dilihat oleh makhluk. Dia bisa melihat semua makhluk. Karena dia sangat lembut, jadi sangat halus lembut ya. Anda tadi menyebut makhluk halus dari metafisik apa ya. Wa huwa latiful khabir. Jadi Anda nek kue nyedak karo latifun khabirun ya latif ya khabir latif ya khabir, mudah-mudahan kue kesawapan oleh latifnya Allah khabirnya Allah gitu. Tapi nek aku muri ya ora iso, sebab aku iki ora tahu njaluk uruk sapa-sapa kejaba Gusti Allah. Saya tidak pernah, aku ora sekolah, aku ya ora tau melu kebatinan, ora tau melu tasawuf, ora melu apa-apa. Aku ming ijen plek kaya ngene iki sak karep-karepe Gusti Allah, arep kersa piye karo aku dibanting ya gelem, dikon blosor aku gelem, dadekke apa-apa aku manut, ora dadekke apa-apa aku manut gitu. Jadi saya tidak punya pengetahuan kebatinan, saya tidak punya pengetahuan macam-macam. Tapi saya bisa cerita banyak hal meskipun saya bukan pelaku utamanya. Karena pelaku utama tetap Allah, tetap Allah. Kue sing tahu ngimpi aku angkat tangan. Ya, kue dudu aku loh ya. Bukan saya nekani turu moral loh. Itu kehendak yang lebih tinggi dari saya. Gitu. Ada beribu-ribu anak maknya yang sering memimpikan saya. Ketemu saya dalam mimpi, ono sing tak burui mabur, ono sing tak kayak wiritan, ono sing macam-macam ya, ono sing tak kayak solusi untuk masalahnya. Tapi harap tahu itu bukan saya. Itu Allah sak karep-karepe arep nekdirke apa wae, arep karep apa wae. Nama amruhu idza arada syai'an ayyakullahu kun fayakun. Ngene Mas ya. Jadi aku njaluk ngapura aku ora iso muruki apa-apa kejaba firman-firman Allah yang kira-kira indikatif terhadap tema itu sering-sering kita nempel kepada firman Allah itu aja. Jadi kalau Kanjeng Nabi gondelan klambine karo Gusti Allah nempel firmane, kira-kira ngono ya. La tudrikul absor, terus wa huwa yudrikul absor. Allah itu tidak bisa dilihat oleh semua makhluk apa saja. Tapi Allah mampu melihat semua makhluk apa saja. Karena Allah itu maha latif dan maha khabir. Allah maha lembut dan maha mengabarkan. Ya, jadi monggo. Sing iso nuntokke Gusti Allah, ora kowe ora aku gitu loh. Jadi saya juga bukan
sok tahu atau saya ngerti tenan sopo Mbah Kuntung segala macam itu. Tapi semua itu saya terima, saya dikei, saya didhawuhi, saya lakukan. Hidup saya cuma seperti itu Mas Sunanto ya. Tepuk tangan untuk beliau. Masih ada lagi. Masih ada, ya silakan Mas. Sini Mas, mikrofonnya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kula Bajuri, Mbah. Nggih. Dari Jepara Mbak Bang. Bajuri. Nggih. Apa kuwi? Namine Mbae. Oh. Nggih. Baju apa? Ajeng tanglet, Mbah. Sifat menungso niku kan mesti niku syukur ya, Mbah. Tapi menungso niku katae mesti gresula. Sak syukur-syukure wong mesti kata sing gresula. Misal niki contohke senenggon buri ganjarane kathah. Tapi mesti ana gresulane. Gresula. Gludel. Nah, mesti senggon buri wah asem saja ngene iki nek aku mangkat gasik mau yo mesti manggon ning ngarep. Mungkin gitu contohnya. Lah niku ben rasa syukure niku ora ana campur aduk kalih ngresula niku pripun, Mbah? Niku sing kekalih Ngersula itu salah satu dimensi atau bagian dari sedih ya. Orang anti sedih tenan ning ana ngersulane ngono to. Tapi dia satu level dari kesedihan. Ya. Yahzan kalau bahasa Al-Qur'annya huzn, al-huzn dia. Kayak Rasulullah pernah mengalami amul huzn, tahun duka di mana Khadijah meninggal gitu dan seterusnya gitu ya. Nah, ya kowe Allah itu kan unik ya. Di antara Anda itu ada walinya Allah. Dan itu tidak bisa kita nisbahkan kayak wali kayak dudu orang ngono karena ada rumus juga la yariful wali ilal wali. Jadi nek aku ngarani kue wali berarti aku wali. Nah, jadi kalau kita nek kue ngarani sopo-sopo wali, kue kudu wali sih kan itu kan. Nah itu kan tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dibuktikan tulis di antara sesama manusia. Oleh karena itu Allah mewalikan kita atau mewakilkan sesuatu kepada kita. Sementara Allah sendiri adalah walinya manusia. Allahu waliyul ladina amanu Al-Quran. Jadi itu unik. Kita ini walinya Allah tapi Allah juga wali kita. Makanya ada wakafa billahi waliya, wakafa billahi wakila. Allah yang mewakilkan nek hal-hal sing kowe iso menjangkau dengan ilmu dan kemampuanmu. Ora apa-apa kala kandhene ana sing hal-hal sing kowe ora iso menjangkau to. Nasib busuk-busuk piye kan ora iso. Maka wakilkan kepada Allah, walikan kepada Allah. Kan gitu. Nah, oleh karena itu kita tuh hanya bisa berharap-harap dan hanya bisa semoga-semoga. Dadi nek iso aja bar kowe ngersula sedih golek ana manfaatnya kalau anu hikmah enten ono waktune gitu. Mungkin gue ngerti wae. Makanya Allah mengatakan la tukrihu syai'an bahwa khairul lakum wala tuhibbu syai'an apa? Asa antakrahu syai'an bahwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Jadi semua pengalaman kita itu orang mesti Allah yang tahu. Nah, supaya kita ikut tahu ya kita dekat-dekat sama Allah. Allah mengatakan apa yang kamu tidak suka belum tentu tidak baik bagimu dan apa yang kamu suka belum tentu baik bagimu kan. Ya, belum tentu tidak baik bagimu. Jadi iso niki men dempel Gusti Allah. Mulane sing oke wiritan atimu sing tenang sing khusyuk karo Gusti Allah. Rene iki ora aja duwe niat jahat. Sithik-sithik aja niat jahat kecil mau besar. Pokoke kowe nek makian aja duwe niat jahat. Ojo meneh kok berbuat jahat, duwe niat sithik wae entuk. Itu saya yang menghendaki jangan ada yang punya niat jahat. Soalnya gue nek kowe langsung dapat produknya, dapat walesane aku ora melu-melu gitu ya. Aku ora iso nulungi kowe gitu ya.
Anda tahu yang Mbah Kundung tadi, saya sebelumnya ini bikin drama judulnya Melungsungi. Itu pemainnya 92 orang. Sing ning panggung 92 kabeh kuwi tak kei jeneng jin. Tidak ada yang nama manusia, tidak ada yang nama yang lainnya. Semua tak jupuke ke masyarakat jin. Apakah saya mengerti jin? Orang ngerti aku. Lalu rumah sama aku inget sing aku nulis nganti 90 buku, Mas. Nek kowe takon kok iso nulis kowe, aku ora ngerti, aku pokok moro-moro aku nulis. Moro-moro aku dikon nulis, tak tik ngono wae. Aku ora mikir. Pokoknya ono dhewe tak tik, tak ketik, tak tulis ngono kok. Tapi saya tuh enggak ngerti apa-apa. Saya tuh bahkan jangankan kan la haula wala quwata illa billah. Jadi saya tuh enggak punya daya, enggak punya kuasa, tidak punya apa-apa. Bahkan aslinya saya tidak ada. Gitu? Sing ono ming Gusti Allah, la ilaha illallah, la syai'a illallah, la haula illa billah kan gitu. Jadi aku iki kowe kabeh iki asline ora ono. Dadi kowe iki mung dianakke karo Gusti Allah. Mulane kowe manut karo sing anakke. Nah, dalam adamu atau keberadaanmu atau eksistensimu itu kamu mendapat apa, bisa berjalan seberapa jauh, bisakah kasful hijab apa tidak, iso weruh sing wong liyane do ora weruh apa piye kuwi terserah Allah. Nah, supaya Allah itu kompatibel dengan kemauan kita, nomor siji kowe cedak Allah dan ojo nggugu karepmu dhewe. Pokoknya kowe manut nang kehendak Allah titik. Ya Allah, aku ora tau ndonga ya Allah berilah aku novia kalau pakai ora tau teko-teko dhewe. Saya tidak pernah berdoa yang sifatnya ke dunia, tidak pernah. Pokoknya Gusti kula niki manut panjenengan paringi napa ning kula nyuwun pun paringi ngono tok. Nah, Allah ngasihnya apa saya ngikut gitu ya. Ya. Jadi aku ora iso nentokke kuwi. Ya, jadi kalau Anda bersedih, Anda ngersulo ya coba, kan Allah mengatakan inna auliya illah ala inna auliya illa khaufun alaihim wa lahum. Nek kowe wis mewalikan Allah dan diwalikan oleh Allah, kowe ora duwe wedi, ora duwe sedih, ora ono ngersula gitu. Upama kowe ngersula dolek ono iki bener aku ngersula iki. Jebul sesuk kowe bersyukur. Gitu kowe ketemu lan butuh ilmu, butuh pandangan, butuh imajinasi, butuh kedekatan dan wirid. Nah, wirid itu kan mendekatkan kita kepada kehendak Allah. Jadi mulane sing apa sebab sregep iritan mergo kuwi kepengin apa wae sing kedaden ning uripmu kuwi kehendak Allah. Apa gunane kuwi ndek kehendak nek itu dudu kehendak Allah gitu. Apa gunane kuwi sugih nek kuwi dudu karepe Gusti Allah. Sing penak iki kuwi ngalami apa wae tapi itu adalah kehendak Allah. Lah ngono sing penak lho. Karena pangkal dan ujungnya tetap Allah. Di apa-apa tetap tergantung Allah. Jadi akhirnya yang terbaik, misalnya kita ajak seneng-seneng ya nyanyi-nyanyi, guyu-guyu, itu harus guyu sing Allah ya seneng. Kue kudu seneng sing Allah seneng, aja nganti kue seneng-seneng sing Allah ora seneng. Cetha ya rumusnya ya. Dicari ayatnya banyak, dicari hadisnya banyak. Tapi pokoknya intinya aku ngejak mayan ben atimu seneng, pikiranmu cerah, hatimu sumiringah ya. Tapi seluruhnya dalam batas ojo nganti kue sumiringah sing Allah ora seneng. Gitu ya. Nah kue ngerti rumusnya. Sing ora seneng apa wae lek ngerti rumusnya ta ya. Wis ngerti syariat, wis ngerti akhlak kan gitu jadi. Ngono ya Dik ya. Saya terima kasih atas pertanyaannya dan saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak mengerti itu semua. Kali setunggal mulai angsal nyuwun naskah niki wau. Naskah niki. Oke. Nanti tanyakan di caknun.com. Dulu pernah ini ambil naskah yang cahaya dan sampah. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saiki kita kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kemudian karena Allah sendiri sudah mencontohkan bersolawat, iki mau bengi wis tak jelaskan yang gerobokan salat karo selawat ki podo.
Jadi Allah itu sholat nang kowe, Allah sholat nang Kanjeng Nabi. Malaikat sholat nang Kanjeng Nabi, ning sholate malaikat nang Kanjeng Nabi, sholate Allah nang Kanjeng Nabi beda karo sholate Kanjeng Nabi nang Allah ya ra. Kowe tresno karo ibumu to. Kamu cinta sama anakmu, cinta sama istrimu. Tapi juga cinta sama semua tetanggamu toh, karena Allah, kalau Allah menyuruh kamu cinta kepada semua manusia. Tapi cintamu kepada tetangga orang untuk podo karo cintamu karo istri ya lah. Tenang engko skandal karo karuan. Ya. Cintamu kepada istri tidak sama bentuknya atau aplikasinya dengan cintamu kepada anakmu. Nah, sholatnya kita kepada Allah itu sholat pengabdian. Tapi sholatnya Allah kepada kita itu sholat kasih sayang, memberi rizki, memberi rahmat, barokah dan seterusnya. Itu kan bahasanya sama, yusalluna. Allah dan malaikat sholat, bahasa Indonesia ini. Cuman di dalam bahasa Indonesia disamarkan menjadi sholawat. Sholawat itu sholawat tidak ada hubungan sama sholatnya. Sholat itu 5 waktu. Kau ngerti ini kan bentuk kue sholat nang Allah itu 5 waktu kue, gitu ya. Nek bentuk sholat Allah nang kue pelimpahan rahmat, barokah dan seterusnya, gitu ya. Jadi sholat itu jamaknya sholawat. Sholawat itu mufradnya sholat, ya. Kata kerjanya sama, yusolli, yusolluna, podo, tusolli, tusolluna. Makanya kita mengatakan, shollu ala Muhammad, ini sholatnya nang Kanjeng Nabi. Ning sholatmu nang Kanjeng Nabi, ora podo karo sholatmu nang Allah, sama dengan mencintai anak dan istri tadi itu loh. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke, teman sekalian, sekarang kita akhiri dengan sholawat Jibril. Ya, isi kabeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus nanti kita pungkasi doa kita dengan innama amru idza arada yakullahu kun fayakun ya. Wis muga-muga tak jaluk sing gawa banyu ora apa dibuka. Siapa tahu lebih manjur di depan Allah. Sing ora masalah, sing ora masalah. Pokoke kowe atimu ikhlas rene iki, kowe ora pinter ora apa-apa. Kowe ora ampuh ora apa-apa. Manusa ora kudu ampuh, ora kudu pinter. Sing pinter mung Gusti Allah, sing tenanan pinter iki mung Gusti Allah. Kowe ora. Jadi tidak ada persyaratan kue pinter lah, ono. Sing penting kue ikhlas, kue tenanan, sungguh-sungguh dan ikhlas itu nomor 1. Tidak perlu tentara itu hebat, yang penting tentara itu betul-betul mencintai rakyat dan melindungi rakyat yang mudah. Ya. Jadi maknanya itu nomor 1 adalah kue ikhlas ini orang duwe niat elek bahwa bisa kue husnudon terus kepada Allah dan kita bersama-sama berdoa atau apapun itu dalam posisi husnudon. Sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayo. Lagi lebih khusyuk. Ceklan dadamu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. يا عروس الحفيقين Ya Habibi ya Muhammad. يا عروس الحفيقين يا Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan landasan salawat cinta kita kepada Rasulullah SAW, saya mohon, kita mohon kepada Allah agar kue kabeh oleh Allah dibawa ke keadaan yang lebih baik. Dalam urusan apapun saja Allah menaruhmu, meletakkanmu di manzilah yang berkah dan diridhoi Allah dan dirizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Rabbi anzilni semua. Rabbi anzilni munzalan mubarakan munzalan wa anta khairul munzilin. anta khairul Rabbi anzilni Rabbi anzilni munzalan mubarakan munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. anta khairul Rabbi anzilni Rabbi anzilni munzalan mubarakan munzalan wa anta khairul munzilin. Untuk Anda semua yang masih jomblo, yang merindukan kebersamaan hidup dengan lawan jenis atau dengan siapapun saja dalam urusan apapun saja, Rabbi la tadarni fardan Rabbi la tardani wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan Rabbi la wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. anta khairul warithin. Ya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Innama amruhu idza arada syai'an ya Allah ayyakula lahu kun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah bersegera mempertemukan kita kembali, entah di mana di Jepara ini gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah juga membimbing, menuntun kita supaya kalau kita ketemu itu dibukakan pintu-pintu berkah, dibukakan pintu-pintu ma'rifah, dibukakan pintu afiah, dan dibukakan pintu-pintu maghfirah dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hal yang terakhir, yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong ini nek wis
ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor 1 itu hisap. Ya toh? Nomor 1 itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuis tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu,
Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani hitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Nah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang nggak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wah ini wali deh, nek wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ngene iki, tak tambahi, yo. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya udah gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo. Coba, oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh.
Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Ngono lho. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Enggak hanya di sini, kita tiap hari kemana-mana Jo, dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8, enggak ada masalah kok. Dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan, enggak ada masalah. Jadi nyuwun sewu Jo, soal itu bukan kalau anak KJ sampai jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam, kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet ya, ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana Jo kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak terus sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab.
Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono Jo, iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh Jo, ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongno karo, diomongno batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun manduk sip yang itu karepe ya. Coba lah itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang kayak terus aku mlebu neraka. Wis kayak terus sampean goblok ya sampean kayak terus. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Sergar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa, ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung riaya iki. Enggak gitu. Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada, nggak ada. Ka'bah di sana loh, sana. Bukan di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi butuh ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita
kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah, mosok kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Gitu, makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah dapur murek. Lho napa Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya ngising nggo pecut ya napa? Ngeten lho Pak. Niku nek nesing ten kali terus saya ditotol liwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana ayo? Udah nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak takut kehilangan tai kan gitu kan? Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah. Dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita, dan saling berendah hati, dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperlukan juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh, lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah.
Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisab, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisab. Ya toh? Nomor satu itu hisab, dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah. Dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah, ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik, Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuis tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah jo kayak konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak?
aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai meneh metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang nggak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang, bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ini tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh, Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop.
Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene lho, aku nggak ngomong, nggak masuk TV nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Ngono lho. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Enggak. Ngono lho. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Maia. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Enggak ada masalah kok, dengan 45.000 orang enggak ada masalah, mereka tahan. Enggak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian. 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana Jo kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau nyuwun sewu, saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane.